Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis ya dalam mata kuliah hukum bisnis. Semoga kita dalam keadaan sehat semua dan dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan baik sampai selesai. Penyelesaian sengketa bisnis ya. Kenapa ada sengketa? Nah, ini perlu kita ketahui ya. Kenapa sih ada sengketa? Nah, tentunya kalau ada sengketa, artinya di situ ada uang prestasi ya. Nah, sebelum kita membahas tentang sengketa bisnis ya, harus kita ketahui terlebih dahulu pengertian tentang sengketa ya. Pengertian sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Nah, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua, dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat, yang dapat diawali adanya kontrak maupun tidak diawali kontrak ya. Sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang terpusat pada ekonomi pasar ya. Nah, memang dalam pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini yang sangat pesat dan kompleks, ini banyak melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis ya. Mengingat kegiatan bisnis ini semakin hari semakin meningkat ya, maka tentunya harus dihindari adanya terjadi sengketa ya di antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sengketa muncul karena ada uang prestasi ya, ada masalah yang melatar belakangnya, terutama adanya konflik kepentingan di antara para pihak ya. Nah, itu tentang pengertian sengketa bisnis. Nah, dalam sengketa bisnis tersebut apa saja yang ditangani? Apa saja macam-macam sengketa bisnis? Nah, macam-macam sengketa bisnis ada sengketa perniagaan, perbankan, keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, kontrak, pekerjaan, perburuhan, dan banyak lagi ya macam-macam sengketa bisnis yang ada di Indonesia ya. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa ya? Dalam penyelesaian sengketa ya, sengketa bisnis tentunya ada sudut ditinjau dari dua sudut ya. Pertama dari sudut pembuat keputusan, yaitu adjudikatif, konsensual, kuasi adjudikatif ya. Adjudikatif ini adalah penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Nah, itu adjudikatif. Terus konsensual. Konsensual atau kompromi ya. Nah, ini cara penyelesaian sengketa bisnis secara kooperatif atau kompromi ya, bertujuan untuk mencapai penyelesaian bersifat win-win solution ya. Terus ada kuasi adjudikatif. Nah, ini cara penyelesaian sengketa bisnis mengkombinasikan unsur konsensual dan adjudikatif. Unsur konsensual, unsur kompromi, dan unsur penyelesaian
kewenangan pengambilan keputusan, ya, kuasi atau koalisi, ya. Terus cara penyelesaian sengketa dari sudut proses. Sudut proses ada dua, ligitasi dan non-ligitasi. Nah, ligitasi itu sendiri merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal, ya. Sedangkan non-ligitasi menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Ya, ini cara penyelesaian sengketa bisnis dilihat dari sudut-sudut, ya, sudut keputusan dan sudut proses. Nah, dalam penyelesaian sengketa ada lembaga-lembaga yang menangani penyelesaian sengketa. Pertama adalah pengadilan umum. Nah, yang kedua pengadilan niaga. 3, arbitrase. Nah, pengadilan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 tentang peradilan umum bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, ya. Nah, ini berdasarkan isi pasal tersebut dapat dikatakan pengadilan negeri berwenang dalam memeriksa sengketa bisnis, ya. Nah, dalam pengadilan umum, ya, mempunyai karakteristik, ya. Pengadilan umum pertama prosesnya sangat formal. Terus keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau majelis hakim, ya. Karakteristik pengadilan umum yang lainnya adalah para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Terus isi keputusan win-loss solusi, ya. Sifat keputusan memaksa dan mengikat, ya. Nah, itu karakteristik pengadilan umum, ya. Proses persidangan bersifat terbuka. Terus yang kedua, lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yang kedua adalah pengadilan niaga. Pengadilan niaga ini pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang serta sengketa hak kekayaan intelektual. Nah, karakteristik pengadilan niaga ini prosesnya sangat formal, ya. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara. Terus para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Sifat keputusan memaksa dan mengikat. Orientasi pada fakta hukum, ya, mencari pihak yang bersalah, ya. Proses persidangan bersifat terbuka, waktunya juga sangat singkat. Nah, itu lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, pengadilan niaga. Terus perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, ini perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ya. Nah, pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Nah, ya, ini dijelaskan juga dalam pasal 1 angka 2 Undang 899 bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir atau konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi atau produk lain. Jadi pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Nah, ini tentang perlindungan
konsumen ya. Ada 5 asas ya dalam perlindungan konsumen menurut Undang-Undang tahun 1999 nomor 8. Pertama, asas manfaat. Terus ada asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum. Asas manfaat ini maksudnya untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Sedangkan asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Terus ada asas keseimbangan. Nah, ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Nah, ini memberikan jaminan keamanan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan atau pemakaian barang yang dikonsumsi. Terus, kelima, asas kepastian hukum, bahwa pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen ya. Nah, itu asas perlindungan konsumen. Lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang lainnya adalah arbitrase. Arbitrase ya. Nah, dasar hukumnya arbitrase yaitu Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Apa itu arbitrase? Yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak ya, sengketa. Nah, penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan para pihak ya, akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim mereka pilih. Nah, itu pengertian daripada arbitrase. Ya, bahwa arbitrase yang tadi sesuai dengan cara penyelesaian diatur perdata di luar peradilan umum, diperiksa, disidang, diputuskan oleh arbiter. Para pihak dapat diwakili, ya, putusan bersifat final, waktu penyelesaiannya maksimal 180 hari atau 6 bulan. Nah, dalam arbitrase ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pengadilan arbitrasi ya. Pertama, prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang kedua, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrasi hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan. Terus, prinsip yang seterusnya, para pihak dapat menunjuk atau menentukan para arbiter atau wasit dan pejabat dalam lingkup peradilan seperti hakim, jasa, panitera, pejabat peradilan lain yang tidak dapat diangkat sebagai arbiter. Terus, semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup. Terus, prinsip arbiter, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Dan banyak lagi ya prinsip-prinsip dalam arbitrase. Klausa arbitrase. Apa sih yang dimaksud dengan klausa arbitrase? Nah, ini perjanjian arbitrase ya, atau perjanjian arbitrase. Nah, suatu kesepakatan berupa klausa arbitrasi yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis dan dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
sengketa ya. Itu klausa arbitrase ya. Jadi merupakan suatu kesepakatan ya, klausa arbitrase. Perjanjian arbitrase juga, klausa arbitrase ini dibedakan dalam dua bentuk ya, yaitu bentuk klausa arbitrase. Yang pertama adalah pactum de compromitendo, yang kedua acta compromis. Nah, pactum de compromitendo merupakan kesepakatan bagi para pihak yang membuat perjanjian agar di kemudian hari apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase ya. Nah, pactum de compromitendo ini merupakan klausa yang dicantumkan dalam perjanjian, sehingga klausa tersebut menjadi bagian dari perjanjian. Dengan kata lain, bahwa klausa tersebut dimaksudkan untuk menjadi bagian dari kontrak yang dibuat ya. Yang kedua adalah akta kompromis. Nah, ini maksudnya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bagi kedua pihak yang berselisih. Penyelesaian melalui arbitrase, namun kesepakatan tersebut muncul setelah terjadi sengketa. Dalam arbitrase ada jenis atau macam-macam arbitrase ya. Nah, jenis-jenis arbitrase antara lain arbitrase ad hoc atau voluntar, yang kedua arbitrase institusional. Nah, arbitrasi voluntar ini arbitrasi yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Ini bersifat insiden ya, insidental. Nah, kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu. Apabila sengketa telah diputus, maka keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc akan lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Berarti arbitrase ad hoc ini bersifat sementara ya, atau insidental. Kalau sudah final, sudah mempunyai keputusan, akan lenyap dan hilang ya. Terus arbitrase institusional. Nah, ini lembaga badan arbitrase yang bersifat permanen. Tujuannya menyelesaikan sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Banyak lembaga-lembaga ya. Ada lembaga, diantaranya Lembaga Arbitrasi Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan banyak lagi ya. Nah, itu macam dan jenis arbitrase yang ada di Indonesia. Ada lembaga arbitrase internasional ya. Lembaga arbitrase internasional meliputi ICC ya, Court of Arbitrage of the International Chamber of Commerce. Yang kedua, the International Center for Settlement of Investasi Disputes atau ISCID ya, dan lain-lain ya. Jadi lembaga-lembaga jenis arbitrasi selain di Indonesia, di internasional juga ada. Nah, bagaimana penyelesaian sengketa? Ada alternatif ya. Penyelesaian sengketa namanya Alternative Dispute Resolution atau ADR. ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Jadi penyelesaian sengketa tadi ada pengadilan pengadilan umum, pengadilan niaga, terus arbitrasi. Ada lagi alternatifnya ya, alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Nah,
alternatifnya itu diantaranya ada mekanisme penyelesaian sengketa melalui alternatif, yaitu pertama negosiasi, mediasi, terus konsiliasi, dan penilaian akhir. Nah, jadi selain 3 tadi yang ditentukan, pengadilan umum, pengadilan negeri, pengadilan niaga, terus arbitrasi, terus ada yang terakhir alternatif, ya, penyelesaian sengketa secara alternatif. Nah, itu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian akhir. Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Nah, negosiasi menurut Undang-Undang Arbitrasi, ya, ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa, ya, yaitu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling simpel karena tidak melibatkan orang ketiga atau pihak ketiga. Tetapi pada saat para pihak tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka dapat dipastikan negosiasi akan menemukan jalan buntu atau deadlock. Nah, tidak tertutup kemungkinan jika dipaksakan justru akan menimbulkan konflik dan sengketa baru yang jauh lebih kompleks, terutama bila para pihak menanggapi pihak lawannya sebagai musuh. Jadi negosiasi, ya, itu, ya. Jadi berdasarkan literatur hukum, ya, bahwa negosiasi itu sarana alternatif yang bersifat informal, ya. Terus yang kedua adalah mediasi. Mediasi artinya sebuah proses pembuatan keputusan dari para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga, yaitu mediator, yang berusaha meningkatkan proses pembuatan keputusan dan membantu para pihak dalam mencapai sebuah hasil yang disetujui, ya. Nah, itu banyak pengertian mediasi, ya. Terus dalam mediasi ada karakteristik mediasi, ya. Mediasi memiliki karakteristik pertama adalah interest akomodasi, ya. Nah, ini penyelesaian sengketa berdasarkan pada terakomodasinya kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini lebih mengutamakan persamaan daripada perbedaan. Terus yang kedua, karakteristik mediasi voluntary and consensual. Kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh melalui mekanisme mediasi bersifat sukarela dan telah disepakati oleh pihak yang bersengketa. Yang ketiga, procedural flexibility. Nah, ini prosedur yang ditempuh dalam proses untuk mencapai kesepakatan bersifat informal luwes. Tidak ada sebuah proses yang baku atau standar yang harus ditetapkan, ya. Pada mekanisme mediasi ini, prosedurnya ditetapkan oleh pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Terus karakteristik mediasi yang keempat, norm creating. Nah, ini penyelesaian sengketa tidak harus mengacu pada norma hukum privat yang berlaku atau pada isi perjanjian atau kontrak yang menjadi pokok sengketa. Nah, mekanisme ini para pihak dibantu mediator dan membangun norma-norma yang disepakati para pihak sebagai acuan menyelesaikan sengketa. Itu mediasi, ya. Karakteristik mediasi. Banyak lagi, ya, karakteristik mediasi. Itu diantaranya. Terus yang selanjutnya adalah
konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas, ya, menjelaskan fakta, mendengarkan para pihak, mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan. Konsilator mempunyai kewenangan yang aktif, ya, konsiliasi. Nah, syarat keberhasilan konsiliasi, pertama, para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang seimbang atau bargaining position. Yang kedua, syarat keberhasilan konsiliasi, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan pada masa mendatang. Ketiga, terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan. Yang keempat, terdapat urgensi atau batas waktu menyelesaikan. Kelima, para pihak tidak memiliki pemusuhan yang berlangsung lama dan mendalam. Nah, itu syarat-syarat keberhasilan konsiliasi. Ya. Yang keenam, mempertahankan sebuah hak tidak lebih penting dibandingkan dengan menyelesaikan persoalan yang mendesak. Terus selanjutnya adalah penilaian ahli atau pendapat ahli, ya. Nah, ini alternatif penyelesaian sengketa, penilaian ahli atau pendapat ahli. Ini adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Ini penilaian ahli, ya. Mekanisme penilaian ahli dapat dilakukan secara ad hoc dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu apa? Untuk suatu sengketa, para pihak dapat menunjuk orang yang dianggap ahli dalam bidang hukum dan ahli dalam yang dipersengketakan untuk memberikan penilaian terhadap sengketa mereka. Nah, kelembagaan kelembagaan sengketa itu, ya, tersebut yang penyelesaian sengketa ini mengacu pada pasal 52 Undang-Undang 30 tahun 1999, ya, tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi APS atau alternatif penyelesaian sengketa tentang arbitrasi itu resmi, ya, badan hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 52. Itu terkait penilaian ahli. Nah, itu tentang penyelesaian sengketa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila belum jelas, silahkan ditanyakan di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.